Saya dengan Bapak tidak target, mohon maaf, anak umur sekian harus hafal, tidak. Jadi itu juga harus ditumbuhkan juga kesadaran dari hatinya. Ya, mohon pada Allah supaya mereka punya kecintaan. Yang penting itu kan bukan selesai 30 juz saja, tapi kecintaan yang dawam, yang terus menerus bersama dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, muayasyah sama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini saya kira yang paling penting ya, saya kira ini forum yang alhamdulillah didengar oleh semua, bahwa menjadi hafiz itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga menjadi pemahaman bersama. Ya, artinya saya khawatir nanti ada mispersepsi bahwa ketika kita sudah berupaya tidak tercapai, lalu apa yang kita inginkan anak umur sekian menjadi hafal 30 juz dan sebagainya, lalu kita mengatakan kita gagal, tidak ya. Jadi menjadi hafiz itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab itu selesai menghafal 30 juz 2 bulan menjelang wafat. Berbeda dengan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi ini harus dipahami bersama. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada 3 tahap memang untuk menjadi hafiz. 1, memahami dulu Al-Quran, si orang tuanya dengan baik, dan tidak sendiri ya, jangan ibu saja, bapak juga. Sekali lagi, bapak dan ibu, agar suasana rumah itu terbangun. Ya. Yang ketiga, tahapan tadi, suasana rumah, perbaiki bacaannya dulu. Dulu saya pribadi, tadi nanya tips pribadi, baiklah saya cerita. Saya sendiri dibesarkan oleh keluarga, ibu saya dulu ngajarkan saya Al-Quran umur saya 4 tahun. Ibu saya sendiri yang mengajarkan saya baca Quran, dan bapak meletakkan saya belajar pada guru ya, madrasah, sore hari dan malam hari. Pagi sekolah di sekolah agama, sore madrasah, malam masih belajar lagi Quran sampai jam 9 malam. Jadi waktu bermain saya juga sedikit, hanya siang, kemudian sore, pulang habis maghrib berangkat lagi ngaji sampai jam 9 malam. Dari sini saya belajar, berarti anak-anak saya nanti besok juga harus saya pegang sendiri. Makanya tadi, nah tahapannya itu, saya jadi ngulang nih 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu. Begitu anak saya sudah mulai bisa bicara, walaupun sebelumnya ketika hamil saya menyelesaikan bacaan-bacaan Al-Quran ya. Itu sudah harus kita baca Quran tiap hari dari dulu ya. Ketika mahasiswa juga, di antara semua mahasiswa itu 1000 mahasiswa di Unisba cuma saya sendiri yang pakai jilbab. Mahasiswa pertama yang pakai jilbab di kampus Unisba itu alhamdulillah dengan izin Allah itu saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak baca Quran sendirian juga di asrama itu mahasiswa dari Fakultas Hukum, saya Fakultas Hukum hari itu. Nah kemudian anak-anak ini begitu sudah mulai belajar bicara, yang diperdengarkan itu tiap hari 24 jam di rumah, tidak ada yang saya perdengarkan kecuali murotal Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan Bapak tahu, jadi Bapak belikan waktu itu Muhammad Ali Basfar, Abdullah Ali Basfar yang bacaan tajwidnya bagus. Dan kemudian alhamdulillah dengan izin Allah, anak saya yang nomor 2 yang hafal umur 9 tahun, hafal Quran 3, bertemu dengan Syekh Ali Basfar di Jeddah dalam pertemuan para hufadz sedunia. Waktu itu umur masih SMA kelas 1 ya kalau nggak tidak salah. Faris ya, udah dapat sanad hafalannya. Nah ini pendengarkan tips lain ibu. Target hafiz itu bukan sekedar hafiz, tapi bagaimana dia memahami Al-Quran. Kita tidak sekedar menjadikan anak menjadi hafiz, tapi bagaimana dia juga memiliki akhlak yang baik. Yang tadi yang anak soleh ya. Akhlak yang baik itu apa? Pertama kali akhlak yang baik itu mengenal Allah. Ketika dia mulai bicara, langsung Mas Aap, di depan rumah ada pohon, waktu itu pohon jambu. Ini namanya apa? Jambu. Sekaligus saya perkenalkan warnanya apa, siapa yang menciptakan, Allah. Dia anak-anak kita kan tidak mengenal. Jadi kenalkan bahasa-bahasa tauhid sejak dini. Ini kaosnya tauhid. Ya. Jangan cuma tulisan, harus dipraktekkan itu. Oh ya. Pastinya insya Allah. Mohon doanya Bun. Ya amin. Ya. Cipta dan buat. Jadi kalau lihat ada tisu kayak gini, siapa yang membuat? Pabrik atau kue, siapa yang bikin? Ibu. Nah ketika anak ketemu kuda di jalan,
Mas Faris, anak baru belajar bicara. Siapa, apa itu kuda? Siapa yang menciptakan? Jadi asosiasi. Cipta Allah. Ini penting, jadi ketika anak nanti sudah mulai belajar, menghafal, saya lebih memilih anak menghafal sudah mulai kenal. Tidak hanya memperkenalkan, jadi dia bisa lancar baca, sekaligus untuk bisa memudahkan menghafal. Saya dengan Bapak tidak target, mohon maaf, anak umur sekian harus hafal, tidak. Jadi itu juga harus ditumbuhkan juga kesadaran dari hatinya. Ya, mohon pada Allah supaya mereka punya kecintaan. Yang penting itu kan bukan selesai 30 juz saja, tapi kecintaan yang dawam, yang terus menerus bersama dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, muayasyah sama Al-Quran, yang kata para ulama dulu, saya kutip Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, dia hafal Quran umur 8 tahun, beliau mengatakan, masukkanlah cahaya Al-Quran sejak dini ke dalam dada anak-anak kita sebelum dia berusia 10 tahun. Suruh masuk hal-hal yang lain, karena kalau sudah 10 tahun sudah masuk ke hal-hal yang lain. Nah ini saya pegang, bismillah gitu dengan Bapak, Bapak juga sibuk dakwah. Tapi tadi saya bilang, saya ngeri kalau anak udah umur 7 tahun gak bisa baca Quran. Masya Allah. Balik ke rumah, setback ke dapur lagi, pegang lagi anak gimana caranya supaya selesai umur 7 tahun urusan Al-Quran selesai. Karena nanti masuk hal yang lain. Jadi bacaannya dirapikan dulu. Kapan? Habis subuh dan habis maghrib, Mas. Habis subuh? Habis maghrib ya. Jadi maghrib sampai isya, Bapak kalau pulang, Ibu lagi saya ngajarin anak-anak kecil-kecil gitu kan sambil hamil ya. Saya pakai dulu metode kiroati. Belakangan setelah anak saya nomor 1 nomor 2 udah bisa, saya pakai ikro. Waktu itu kan belum ada metode yang lain ya, baru ikroati sama ikro. Betul. Metode ikro, terus Bapak lihat sudah jilid 5 langsung dibawa ke Al-Quran. Begitu terus sampai anak ke-11. Jadi saya selalu pulang kemana-mana beli ikro baru, karena setiap ganti anak mulai umur 4 tahun saya mulai ajarkan anak itu. Kiroatinya rusak, ikronya rusak, jadi saya selalu beli buku baru. Anak saya Ismail udah umur 4 tahun, saya ajarkan sendiri baca Al-Quran. Sampai lancar, nanti masukkan juga sekolahnya sekolah yang memang ngajarkan Al-Quran, punya program-program tahfiz. Alhamdulillah terus, nah karena udah jadi model, anak pertama adanya ngikutin. Dan di rumah selalu dibuat halakoh Quran. Masya Allah, ngumpul gitu. Iya, pengetahuan tauhid juga. Kadang-kadang kalau lagi bikin halakoh Quran, saya berhenti di ayat-ayat tertentu, saya ajarkan ini kisah ada Nabi Ibrahim, kisah. Kadang-kadang dibuat cerdas cermat. Ya ini tips-tips saja untuk terus yang kalau dalam bahasa Arab namanya membangun munah Qurani di dalam rumah. Masya Allah. Ya. Setelah itu sekolahnya, pergaulannya juga kita kontrol, tapi ini bukan berarti gak ada ujian ya, ada juga banyak ujiannya. Ya. Pasti ada lah Bun ya. Pasti, nggak mungkin gak ada ujian ya. Bun, langsung nyambung ke pertanyaan kedua tadi Bun. Bolehkah memaksakan kehendak agar anak menjadi seorang hafid? Bolehkah? Silakan Bun. Bahasanya bukan boleh dan tidak boleh ya. Setiap anak itu, kalau dalam Islam itu menginginkan kepada kita, perhatikan tahap tumbuh kembang anak. Ya. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mengajarkan juga sahabat-sahabatnya kepada kita. Contoh ya, ketika usia Rasulullah sholat itu kan anaknya, cucunya main kuda-kudaan di atasnya ya. Rasulullah diam. Kenapa itu pelajaran kepada kita? Karena anak usia Hasan Hussein hari itu adalah usia bermain. Iya. Jadi masukkanlah nilai sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Ya. Nah kalau ada anak umur 4 tahun sudah hafal 30 juz berarti itu utama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagian para ulama pada masa lalu juga demikian terjadi gitu ya. Jadi menurut hemat saya bahasanya bukan paksa dan saya nggak mau menjawab iya dan tidak iya ya, tapi ingin mengarahkan kepada adibu auladakum ala salasi salin hubbi nabikum wa hubbi ali baiti wa qiraatul Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi dzillillah yauma dzilla illa dzilluhu ma anbiya wasfihi. Jadi bertahap ya sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kalau ternyata nanti cocok di pesantren masukkan. Anak saya juga ada yang nggak bisa di pesantren. Yang nomor 4 Afifah itu selesai juga ya 30 juz alhamdulillah. Dimasukkan pesantren sakit, nggak ketemu sakitnya apa, oh ini nggak cocok, saya bawa ke rumah. Tapi dia bilang, Bu mau masuk sekolah negeri, ya nggak apa-apa. Kata bapak, boleh masuk sekolah negeri, tapi sekolah negeri yang terbaik. Alhamdulillah dapat sekolah teladan, di situ dia berjanji menyelesaikan hafalannya. Tamat SMA,
setahun tawakuf menyelesaikan hafalannya, begitu masuk nggak taunya diterima di Fakultas Hukum UI di HI Unpad. Masya Allah. Nah ini saya kira itu yang dimaksud dengan keutamaan dari Allah, dan perhatikan tahap tumbuh kembang anak. Enggak semua anak-anak bisa dipaksakan. Betul, jadi memperhatikan tahap tumbuh kembang anak.